wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba astaghfar. Ayuhal ahibba ikhwani wa akhwati fillahi ta'ala. Sebelum kita lanjutkan atas pembahasan kitab Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Bukhari hadis ke-64 min babi tadzkir, untuk saling mengingatkan bahwasanya kita sekarang sudah diambang tanggal 1 Dzulhijjah. Sudah diambang tanggal 1 Dzulhijjah, yang mana selalu saya ingatkan untuk saya sendiri dan kepada kaum muslimin untuk kita beda menyikapi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 Dzulhijjah dengan hari-hari yang lain, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallah min hadhil ashar. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai kalau kita beramal soleh di dalamnya kecuali hari 10 ini. Maksudnya hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat berkata, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai', kecuali orang yang mati syahid, hartanya habis, jiwanya habis. Itu baru sama. Jadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu hadisnya sahih bahwa itu hari-hari yang paling Allah cintai kalau kita beramal soleh. Bahkan kalau kebanyakan ulama mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, berdasarkan hadis Nabi yang tadi dan hadis yang satu ini. Afdalu ayami dunya hadhil ashru, hadis riwayat Imam Bazzar. Hari-hari yang paling mulia di dunia ini hari 10. Maksudnya hari 10 itu apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hadis itu, para ulama atau kita sebut sebagian, tadi kita sebut jumhur, tapi memang kebanyakan mengatakan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu memang beda. Jadi betul-betul hari yang indah, hari yang mahal. Jadi Allah mencintai hari-hari tertentu lebih daripada hari yang lain, seperti hari Jumat lebih Allah cintai sampai disebut Sayyidul Ayyam. Ya, itu terserah Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu memilih hari, orang, tempat tertentu lebih istimewa daripada hari, tempat, orang yang lain. Contoh, sholat di Masjidil Haram sama sholat di Baitur Rahim ya sama-sama bagus, cuma lebih bagus di mana? Di Masjidil Haram. Ya,
Enggak, Nusantara lebih bagus daripada Arab, kadrun. Wah, nggak bisa begitu. Ya. Pokoknya Indonesia lebih bagus titik. Nggak bisa. Ya. Allah lebih mencintai orang yang nggak sakit sariawan atau nggak sakit gigi tersenyum daripada yang sehat nggak tersenyum. Kenapa? Dia beramal soleh lebih. Allah lebih mencintai seseorang yang sholatnya wajib plus sholat sunnah daripada yang cuma wajib toh. Itu ya sama. Allah lebih mencintai 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah daripada hari yang lain. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya salah sekali kalau kita dan keluarga kita menganggap 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu biasa-biasa aja, itu sangat fatal. Kalau sudah berilmu, ya itu dosanya bukan dosa ya kan cuma min babi sunnah sebetulnya. Cuma sayang. Tapi biasanya orang itu nggak mengagungkan sesuatu itu karena nggak tahu. Kalau nggak tahu presiden disenggol aja. Pas tahu presiden, mohon maaf. Karena sudah tahu istimewa biasanya dihormatin. Kalau belum tahu gesek aja, ya kan? Nah, pas tahu orang kaya, waduh, mohon maaf. Pas tahu dia pejabat, kalau dia orang biasa, ya ditoyor-toyor, dihinakan mungkin. Tapi kalau tahu dia itu orang luar biasa atau apa begitu, pas tahu banyak duitnya nggak berani. Nah, biasanya seperti itu kita. Nah, mungkin kebanyakan umat Islam belum tahu keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah, atau hadis itu juga mungkin seumur-umur jarang dengar. Khotib Jumat waktu nyampaikan tidur dia, atau khotibnya juga nggak nyampaikan. Ya, jadi kelewat. Intinya itu hari yang luar biasa. Ya, makanya kata Abu Utsman An-Nahdi, saya minta waktu untuk menjelaskan ini biar kita sampaikan kembali kepada keluarga kita di rumah. Nanti kita lanjutkan ke hadis nomor 64 kalau ada waktu. Kemarin malam saya sampaikan lagi sebetulnya di Belebak, di Surulan. Ada lagi. Oh, udah tahu ini. Tidak apa-apa diulangi. Diam-diam kalau udah tahu. Tapi intinya saya merasa harus saya sampaikan. Kalau udah tahu kita saling tadzkir, saling mengingatkan. Jadi sekali lagi, kalau kita mengetahui di hadapan kita ada sesuatu yang luar biasa, itu kita semangat. Bahkan energi kita pun kita kuatkan. Ya, kalau kita tiba-tiba lagi nyari ikan, tiba-tiba banyak ikan gabus, ikan apa, banyak depan kita, pasti kita semangat begitu. Ya, kenapa? Banyak ikannya, banyak keutamaannya, ada gabus, ada nila. Wah, langsung ambil tas begitu ya. Begitu. Semangat. Kalau duriannya banyak yang jatuh kan semangat. Kenapa? Banyak. Tapi kalau nggak ada ikannya kayak malas gitu, aras-arasan. Ini keutamaan tok. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu keutamaan ya yang luar biasa bagi orang yang beriman dan membenarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayyaman ma'lumat, ya, hari-hari yang diketahui itu maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan kebanyakan ahli tafsir, Ibnu Abbas, Imam Masruq, wal fajri wa layalin ashrin, demi fajar dan hari-hari yang 10, malam-malam yang 10, malam yang 10 itu maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, walaupun ada sebagian ahli tafsir mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi kebanyakan itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi sampai Allah bersumpah. Nah, jadi itu hari yang besar, hari yang luar biasa. Makanya kalau salafus saleh tadi ya mengagungkan hari itu. Kata Abu Utsman An-Nahdi, Abu Utsman An-Nahdi itu muridnya sahabat Pak Tabi'in. Abu Utsman An-Nahdi itu viral tuh. Kalau Bapak nanti baca Sahih Bukhari, pasti ketemulah Abu Utsman An-Nahdi.
itu mengatakan kana salafu yu'adzibuna thalatha asyarat. Salafus soleh dulu, guru-gurunya dia, para sahabat, yaitu sangat mengagungkan 310. 310 itu kata dia apa? Al-ashru al-awail min Muharram, 10 hari pertama di bulan Muharram. Wal ashru al-awail atau ashrul uwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wal ashrul awakhir min Ramadan, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 3 kali. Itu salafus soleh betul-betul punya energi khusus di situ. Nah, jadi memang itu hari yang luar biasa. Jadi enggak patut sebetulnya kalau iman kita bagus kita sia-siakan tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita sia-siakan dengan gitu-gitu aja. Atau kalau kata orang Arab, layu hariku sakinan. Layu hariku sakinan itu nggak membuat orang gerak begitu. Ya udahlah, duduk aja, nggak ada semangat, biasa aja lah, nggak usah aneh-aneh. Iya, nggak aneh-aneh tapi beramal soleh. Bukan kalau aneh-aneh memang nggak usah, beramal soleh. Jadi kalau para salafus soleh, para sahabat itu tanggal 1 Dzulhijjah itu udah takbiran. Kalau saya takbiran tanggal 1 Dzulhijjah di pasar, ini aliran apa ini gitu. Baru ini, padahal itu kebiasaan salafus soleh itu takbiran kok. Jadi takbir mutlak itu mulainya hilal tanggal 1 muncul, tanggal 1 Dzulhijjah muncul sampai nanti hari tasyrik, itu mutlak, takbir mutlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali boleh, 3 kali boleh. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu di pasar, itu di masjid. Intinya para sahabat mengagungkan Allah karena itu hari-hari yang memang besar, hari-hari yang agung. Jadi takbir. Dulu begitu itu biasa. Kita ngamalin itu aneh pasti orang. Kenapa? Ya karena nggak tahu. Nah sekarang kita tahu, yalah minimal kita sama keluarga kita nanti di rumah lagi mau makan takbiran di rumah Allah. Jadi takbir mutlak itu mulainya tanggal 1 Dzulhijjah. Di pasar, di masjid, di mana takbiran lah. Kita agungkan Allah karena ini hari yang agung, seperti itu. Nah nanti kalau bapak malu keras-keras ya kerasnya dikurangi lah. Bapak sama anu aja teman bapak yang udah paham. Tapi kalau bisa keras enggak apa-apa, kasih tahu aja. Kalau apalagi kalau bapak bosnya, mandornya, takbiran aja biar biasanya anak buah itu ikut aja. Wah ini ngaji apa Pak? Oh iya ini sunnah salafus saleh. Ibnu Umar, Abu Hurairah itu takbir di pasar di mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu hilal tanggal 1. Itu hilal tanggal 1-nya kapan? Sidang isbatnya malam ini atau besok? Kalau Muhammadiyah udah tahu. Muhammadiyah lebaran Jumat atau Sabtu ya? Oh Jumat. Nah, nanti kalau udah sholat Idul Adha enggak sholat Jumat enggak apa-apa. Nah, ala kulli hal mungkin sama kayaknya ya. Kalau sama berarti kayaknya besok tanggal 1-nya. Makanya sidang isbat harusnya kemarin atau sebelum ini. Coba telepon Pak Profesor itunya, Menteri Agamanya itu. Profesor siapa? Kok saya lupa ya Allah. Alhamdulillah lebih bagus Menteri Agamanya daripada yang sekarang sembunyi. Bapak ya mudah-mudahan kita baik-baik aja, amin ya rabbal alamin. Nah intinya kalau memang besok tanggal 1 Dzulhijjah yang nggak kena asam lambung, yang nggak punya mah, puasa Pak. Sepakat jumhur ulama yang termasuk yang paling dianjurkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maksudnya tanggal 9, 8, 7, 1 itu puasa.
yang sangat dianjurkan puasa. Jadi namanya puasa apa? Puasa Dzulhijjah. Nanti yang paling abdulnya puasa Arafah. Kalau dalam mazhab Hambali yang keduanya puasa Tarwiyah tanggal 8 itu. Tapi intinya 10 hari pertama, maksudnya 9 hari itu diisi dengan puasa. Karena ada hadis lain kalau hari raya memang tidak boleh puasa. Gitu. Makan-makannya kita ibadah di situ. Jadi itu sepakat para ulama ya berdasarkan hadis keumuman hadis tadi, dan ada memang beberapa hadis karena Rasulullah yasumut tisa. Rasul itu puasa 9 hari. Cuma ada hadis lain, hadis Bunda Aisyah mengatakan aku nggak pernah lihat Rasulullah puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Sementara hadis Hafsah, Rasulullah nggak ketinggalan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah di awal itu. Dua, akhirnya para ulama menggabungkan ya kata-kata Rasulullah lebih digabungkan didahulukan daripada prakteknya, karena Rasulullah kadang-kadang tidak melaksanakan karena ada uzur, tapi itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Kalau untuk derajat bid'ah saya belum tahu ulama yang mengatakan puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu bid'ah, nggak ada. Bahkan yang ada sunnah. Jumhur ulama mengatakan sunnah puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah 9 itu puasa Arafah. Puasa Arafah ya, yang mana kata Rasulullah dapat, insya Allah kata Rasulullah, saya berharap yukafir al-madiyah wal qadimah, akan menghapuskan satu dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi hari Arafah itu tanggal 9 itu kata para ulama hari paling afdol setahun itu ya hari Arafah. Malam paling afdol malam Lailatul Qadar. Menurut sebagian ulama digabungkan. Nanti sebagian ulama mengatakan siang paling afdol siang Arafah. Malam paling afdol 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang menggabungkan begitu seperti Ibnu Taimiyah kalau saya nggak keliru. Intinya memang ada yang menggabungkan Ramadan sama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari terakhir itu di bulan Ramadan afdol kalau siangnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi intinya itu hari yang mulia, sepakat hari yang mulia. Jadi kalau sampai begitu pendapatnya Pak, jadi siang Ramadan 10 hari pertama dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah itu muliaan ini. Makanya ini sesuatu yang harus kita betul-betul maksimalkan amal soleh di sini, karena hari itu Allah cintai kalau kita habis-habisan amal soleh. Jadi amal soleh itu apa? Puasa, sholat berjamaah pasti. Pokoknya yang wajib-wajib udah kita nggak boleh kita tinggalkan. Tambahlah yang sunnah, sedekahnya ditingkatkan, ya. Pinjaman kebaikannya ditingkatkan ya, ada orang mau pinjam 100, 200 aja ya kasih karena banyak uang Pak ya. Pokoknya di 10 hari terakhir ini kita lebih energinya, ya itulah kayak kita kalau tadi itu ngelihat ikan banyak pasti yuk kita semangat ngambil ikannya ya, karena memang banyak. Seperti itu. Jadi kalau santri kalau bisa belajar puasa. Kalau santri kan fokus Pak, nggak macul, nggak apa ya. Kalau bisa dianjurkan puasa lah. Kalau santri, nah, kalau penuntut ilmu. Nah, terus gimana kalau saya kerja berat? Saya itu di kantor mikir terus, kalau saya nggak fokus, salah-salah ngisi data, celaka satu negara, nggak bisa puasa Pak Ustadz. Kalau memang betul-betul nggak bisa puasa, harus punya amalan pembanding. Kira-kira yang kita itu bisa betul-betul full juga apa amal soleh di situ. Ya memang kan ada orang nggak bisa puasa karena punya asam lambung, punya apa. Harus dipikirkan yang lain. Pokoknya saya punya amalan yang lain. Betul-betul 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu untuk amal soleh. Sedekah, baca Quran, menolong orang. Pokoknya kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kalau kuantitas maksudnya gini Pak, kalau sholat subuh ya jangan dijadi 3 rakaat. Kualitasnya lah dia tadinya bangunnya jam
jam pas adzan. Nah, ini sebelum adzan lah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, jadi Rasulullah pernah bersabda, afdalu doa yaum Arafah, sebaik-baik doa di hari Arafah, kata Nabi. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna qabli, dan sebaik-baik apa yang saya ucapkan dan nabi-nabi sebelum saya itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tauhid lah intinya. Itu nanti di hari Arafah tanggal 9 jemaah haji wabil khusus, kita wabil umum itu perbanyak itu Pak. Kan kita sebetulnya udah terbiasa sehari 100 kali. Tapi kan kata Rasulullah, siapa yang lebih banyak bagus lagi. Nah, kan kita udah biasa setiap hari 100. Nah, nanti di hari Arafah atau di hari-hari 10 hari ini pokoknya banyakin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kayak orang kampanye aja lah sampai berbusa-busa. Kita semangat berzikir. Takbiran juga itu, makanya kan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu. Jadi itu yang paling nampak ya untuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah puasa. Nah, semua ulama dari kalangan Syafi'iyah, Ahnaf, Hanabilah, Malikiyah mengatakan sangat dianjurkan berpuasa. Jadi saya mengingatkan bagi yang mau berpuasa, silahkan puasa. Yang tidak punya asam lambung, yang kata dokter aman aja kamu puasa, puasalah. Kalau enggak harus punya betul-betul apalah amalan Anda, karena puasa itu kata Rasulullah la mislalahu, enggak ada bandingannya amalan itu. Sampai kata Allah dalam hadis qudsi, wa saumli, puasa mah untuk aku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, saya langsung balas. Padahal semua amalan untuk Allah, tapi dikhususkan puasa karena memang puasa itu luar biasa. Ya, kata Rasulullah, man shoma yauman fi sabilillah ba'adahu Allah bainahu wa bainar sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah ketika berjihad, atau yang betul-betul ketika ikhlas karena Allah, bisa diartikan seperti itu. Sebagian ulama mengartikan seperti itu, siapa yang berpuasa sehari aja karena Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. Kita puasa 2 hari 140 tahun perjalanan. Wah, makin banyak, makin jauh lah kita dari neraka. Seperti itu. Jadi itu pengingat. Jadi bukan boleh, saya sih berharap Pak Ustadz saya sudah tahu, biasa aja ya. Kalau udah tahu alhamdulillah, nanti di share lagi ke keluarga di rumah. Mungkin ada anak-anak yang Masya Allah sudah siap berpuasa atau apa, dikasih tahu aja ya. Kalau yang kecil-kecil puasa sampai jam 8 tapi tahu lah ini puasa Dzulhijjah, dikasih tahu. Nah, seperti itu. Jadi itu amalannya. Mungkin satu lagi ada istilah ta'rif. Ta'rif itu bagi non jamaah haji tanggal 9 sore hari itu ngumpul di masjid ya, berdoa, zikir. Karena kalau jamaah haji di sana kan lagi wukuf di Arafah kalau pas sama. Ya. Itu Ibnu Abbas itu termasuk sahabat Nabi yang menggalakkan ta'rif. Jadi ngumpul di masjid, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari Arafah tanggal 9. Ta'rif Arafah, ta'rif. Imam Ahmad ketika ditanya, "Gimana, bid'ah enggak itu ta'rif?" Rasulullah enggak pernah melakukan. Kata Imam Ahmad, ini soalnya sahabat nih yang begitu, tapi saya nggak melakukan. Tapi kalau ada ya monggo. Itu Imam Ahmad. Imam Ahmad tetap nggak mau. Kenapa? Rasulullah nggak melakukan. Ya pakai keumuman zikir aja, nggak usah di masjid gitu loh, nggak usah di masjid, nggak usah sama-sama. Tapi Imam Ahmad ketika melihat kenyataan itu, sebagian ahli hadis itu Sufyan ibn Uyainah ikut, pokoknya di masjid pokoknya. Jadi di masjid berzikir, berdoa. Karena Ibnu Abbas yang ngajarin itu, yang menghidupkan itu, akhirnya Imam Ahmad ketika ditanya bid'ah, ya enggak bid'ah itu, cuma saya enggak aja. Karena Rasulullah enggak. Tapi enggak apa-apa yang mau begitu. Memang ada Pak, dalam beberapa masalah ulama berbeda tetap masih saling menghormati. Karena memang
kalau diteliti memang Rasulullah nggak melakukan itu kecuali kalau lagi haji. Memang kita betul-betul berdoa. Ya, tanggal 9 itu kita wukuf di Arafah, al-hajju Arafah kata Rasulullah. Intinya haji itu di Arafah. Jadi Rasulullah kok setelah datang ya, nanti mabit, setelah mabit di Mina, pagi-pagi matahari udah di waktu duha itu Rasulullah jalan ke Arafah. Nanti sampai sana duduk sebentar, ketika waktu zuhur sudah datang azan ya, kemudian qomat, sholat duhur 2 rakaat, langsung qomat, asar dimajukan 2 rakaat, habis itu berdoa ya, nanti ada khutbahnya dulu, khutbah Arafah Rasulullah. Nah, tapi habis itu sampai asarnya itu dimajukan ke zuhur 2 rakaat, zuhur 2, qomat, asar 2. Habis itu Rasulullah full doa sampai matahari terbenam. Makanya yang afdolnya itu, bahkan sebagian ulama mengatakan harus kita itu baru boleh keluar dari Arafah kalau matahari sudah terbenam. Tapi fakta di lapangan karena macet dan banyak orang jamaah haji Indonesia itu jauh-jauh hari sudah keluar, habis asar udah siap-siap bisa meninggalkan Arafah. Ya tapi gimana sih, karena padat, karena apa begitu. Tapi ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua ya, jemaah haji yang sekarang atau yang kemarin-kemarin. Tapi kalau bisa jangan keluar dulu sebelum matahari terbenam. Itu waktu emas justru di sore itu. Tapi kan alasan padat, Pak. Alasan padat, alasan keselamatan, ya insya Allah istihad Pak ulama Indonesia juga. Tapi rata-rata kayaknya cuma jemaah Indonesia yang kebanyakan begitu. Termasuk melempar jumroh itu kan, kalau Rasul lempar jumroh itu tanggal 11, 12, 13 itu setelah zawal, setelah salat zuhur baru lempar. Jemaah Indonesia habis salat subuh lempar, yang nggak ada orang, sepi, nggak ada saingan. Ya ada pendapat ulama membolehkan itu, dan itu yang diikutin. Tapi kalau bisa diajarin berani, Pak, jemaah Indonesia 10 November aja berani, berbadan kecil-kecil melawan agresi militer. Saya yakin ya, tapi bukan apa ya, bukan saya ngajarin jago-jagoan, bukan. Tapi ya insya Allah lah sama-sama habis zuhur kita lempar. Tapi ya insya Allah itu kebijakan dari pembimbing haji, ya dihormati, kita hormati juga. Tapi kalau jemaah haji yang ngerti nggak mau dia dia izin sama ketuanya mau ngelemparnya ikut yang lain habis zuhur aja, enggak sebelum habis subuh ngelempar. Memang belum waktunya, namanya belum waktunya, mana ada orang dia sepi, bebas lempar, foto-foto juga bisa, tapi kan belum waktunya. Melempar jumrah itu setelah sholat zuhur, setelah zawal tanggal 11, 12, 13. Ala kulli hal, saya bukan memprotes, Pak, cuma saja kalau bisa diusahakan begitu aman, selamat, ngikutin betul-betul sebisanya, lebih dekat dan lebih maksimal ibadah kita, kan seperti itu kalau bisa. Tapi kan susah di sana itu, makan aja ngantri. Iya sih, ya mudah-mudahan bisa lah, mudah-mudahan, amin. Terus mungkin kalau sekarang mungkin banyak ya, seingat saya kalau zaman dulu 2011 ke bawah itu, kalau pas kita kan nanti tanggal 8 kan setar haji, labbaik Allahumma hajan dari hotelnya masing-masing. Itu kalau kita ke Mina itu nggak ada orang Indonesia. Orang Indonesia tanggal 8 berangkat juga, tapi langsung ke Arafah. Intinya mau duluan lagi ya, meminimalisir macet. Alasannya kenapa? Sunnah aja, mabit di Arafah kan sunnah. Iya sih sunnah memang, cuma sunnah. Tanggal 8 itu mabit di Arafah, di Mina itu sunnah. Jadi pagi-pagi berangkat duha ya, nanti sampai sana sholat duhur 2 rakaat, habis itu takbir gitu, labbaik terus nanti asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat, bukan setengah rakaat terus 1 rakaat. Nah nanti habis sholat subuh siap-siap, baru setelah matahari tinggi baru ke sana. Itu begitu. Cuma kalau jemaah haji kita dulu kebanyakan, enggak tahu kalau sekarang, insya Allah mudah-mudahan sudah lebih baik. Itu tanggal 8 pergi, tapi perginya nggak ke Mina, jadi kosong, tenda-tenda orang Indonesia kosong.
Yang ada langsung ke Arafah, ke tenda yang di Arafah. Ya mungkin belum dibayar yang di sini, mungkin ngirit gitu. Wallahu a'lam, Pak. Mungkin ngirit. Jadi ya mungkin harusnya bayar 100 juta jadi cuma 35 atau apa gitu. Karena di Mina mungkin nggak bayar hari itu. Atau yang sayang tuh kalau udah dibayar itu aja. Kalau itu udah dibayar nggak ditempatin, ya sayang aja. Udah dibayar, kayak bapak nginap di hotel, sudah dibayar hotelnya nggak ditempatin kan sayang. Nah itu, jadi tanggal 8 berangkat juga tapi ke Arafah, nggak ke Mina. Kan tanggal 8 tuh di Mina bagusnya. Ala kulli hal, tapi nggak apa-apa juga langsung ke Arafah, karena intinya haji itu tanggal 9 itu, Al-Hajjul Arafah. Tapi ya sayang aja berangkatnya 1 bulan sebelum itu. Ya kan, yang ke Madinah dulu kan nunggu lama, Pak. Ya kan, yang kemarin berangkat tanggal 13 kan di Madinah dulu. Nah, nanti yang berangkat duluan pulang belakangan. Nah, ala kulli hal, tapi nggak apa-apa langsung ke Arafah juga nggak apa-apa, karena memang mabit di Mina itu sunnah saja. Jadi itu yang mau ta'rif, mau ke masjid, mau berdoa di masjid, apalagi memang sebelum maghrib 15 menit udah di masjid tanggal 9, ya bagus juga Pak berdoa, perbanyak la ilaha illallah. Nah itu monggo, nggak apa-apa seperti itu. Itu inti dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pokoknya siapa? Masya Allah. Waktu asarnya kan beda. Bahkan nggak usah waktu asarnya, nanti kita itu tanggal 9-nya besok Arab Saudi udah duluan. Seperti itu juga kan terjadi. Tapi kalau Muhammadiyah rata-rata sama. Tapi intinya gini. Kalau yang lebih saya yakini, tapi bukan berarti yang lain salah, karena memang ada ranah ijtihad. Jadi penentuan ibadah kita termasuk tadi ini tanggal 9 itu hari yang paling mulia karena ada hari Arafah, tapi itu tetap dikembalikan ke kondisi wilayah kita. Kalau memang Pakistan udah ngelihat Indonesia belum hilal tanggal 1, ya berbesar hati aja. Pakistan duluan, Arab Saudi duluan, jemaah haji duluan. Kalau kita belum, ya sabar dulu, karena kan memang banyak juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu lita'lamu adada sinin wal hisab. Jadi peredaran bulan. Kalau memang udah kelihatan masuk, bisa jadi nanti Pakistan duluan, ya perang ya Pakistan sama India. Oke. Jadi kita ngikut wilayah kita saja. Karena begini, karena kalau seandainya Arab Saudi ikutan perang, nggak ada haji contohnya. Hajinya nggak ada, ditutup. Apakah kita tetap ada keutamaan Arafah? Ada. Jadi keutamaan Arafah itu bukan untuk jemaah haji saja, atau termasuk hari-hari yang mulia itu apa untuk jemaah haji saja? Enggak. Orang yang haji dengan orang yang nggak haji banyak mana, Pak? Orang Islam yang nggak haji dengan yang nggak haji banyak mana? Yang miskin sama yang kaya lah, atau yang pas-pasan banyak mana? Banyak yang pas-pasan. Tapi yang punya ke sana uang. Kayak di Kabupaten Pasir penduduknya berapa, yang haji sekian persen aja, kan seperti itu. Jadi intinya kita ngikutin sini. Jadi ya sorenya sini. Karena kalau dipaksa agak berat juga. Kita mau paksa, dulu ada, saya pernah waktu SMP ada ibu guru SAG. Ada katanya, ada di tempat saya itu orang nggak sholat Jumat, tapi waliullah itu dia itu kalau kita selesai sholat Jumat dia juga sudah selesai, tapi di rumah. Tapi kenapa dia itu Jumatannya di Masjidil Haram, katanya Jumatannya di Mekah. Dia selesai, kita selesai. Dia tuh waliullah. Itu kan bohong. Pak, kalau kita Jumatan di sini Arab Saudi masih dipel masjidnya. Masih disapu masjid, mungkin imamnya masih main tenis juga kalau olahraga, mungkin kalau mau main belum mulai di sana.
Indonesia Jumatan, di sana masih pagi, kita lebih cepat. Kalau secara dohir sih kayaknya kita lebih cepat. Nggak tahu kita lebih cepat atau kita lebih lambat, nggak tahu. Tapi intinya nggak mungkin sama-sama sholat Jumatnya, nggak mungkin. Ya kayak sekarang kita mau isya, di sana masih sore, masih zikir Allahumma bika amsayna. Ya, kita sudah mau bismika Allahumma amut wa ahya. Nah, jadi tetap ngikutin kalender kita saja. Karena kalau seandainya di sana ada corona lagi, nggak ada jemaah haji atau perang dunia ketiga atau apa, Arab Saudi ikutan contohnya, nggak ada haji, tetap keutamaan itu ada. Keutamaan Arafah, keutamaan tanggal 1, 2, 3 itu tetap ada seperti itu. Tapi sekali lagi memang ada pendapat sebagian ulama, Pak. Kalau ada satu negara udah ngelihat hilal, maka kita ikut. Tapi ya kita hormatilah pendapat ini. Cuma kan kadang-kadang jadi agak aneh. Akhirnya cuma berlima aja sholat Idul Fitri cuma beberapa orang aja, 20 orang aja. Sholat Idul Adha-nya cuma beberapa orang aja. Muhammadiyah juga belum. Ya, ini udah dulu kenapa? Karena dia ngelihat berita di Pakistan udah ngelihat hilal tanggal 1. Kan Islam itu satu. Iya, Islam itu satu. Tapi untuk dipaksa harus satu lebarannya karena memang di sini belum kelihatan, berat itu. Niatnya Idul Adha itu kita rame-rame, Idul Fitri rame-rame, malahan kita cuma beberapa orang aja di lapangan. Karena ngikut Pakistan jadinya. Ya kalau mau ke Pakistan aja atau langsung ke Arab sana nggak apa-apa. Nah, maksudnya langsung ke sana gitu loh, betulan. Ini enggak, kan kita belum di sini. Akhirnya nunggu dulu, kan ada memang yang berpendapat seperti itu. Pokoknya di Afghanistan ngelihat berarti kita satu dengan Afghanistan, negara Islam itu satu kesatuan. Ya dalam beberapa perkara yang dimaksud persatuan itu nggak mesti harus satu waktu sholatnya harus satu, adanya juga kan beda, Pak. Jawa dengan kadang-kadang beda dikit. Ya nggak usah jauh-jauh, Kalimantan Selatan sama Kalimantan Timur kan agak selisih sedikit waktu adzannya, ya nggak? Di sini udah buka puasa, di sana belum atau sebaliknya. Nah itu, jadi kita patokannya tanggalan yang 1 Dzulhijjah versi wilayah kita. Kalau Muhammadiyah Persis sama, alhamdulillah lebih mantap. Kalau beda ya nggak apa-apa, masing-masing punya cara istimbat dari dalil yang insya Allah mu'tabar seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab itu, Pak. Ya, jadi kita insya Allah fokus dengan tanggal 1 ini. Makanya kalau sama sudah besok resmi tanggal 1 berarti bisa kita puasa tanggal 28. Saya belum ngecek lagi, tapi kalau perkiraan sih besok kalau pakai kalender Muhammadiyah. Nah, bagus juga kalender gitu biar kita nggak meleset amat. Nah, seperti itu. Pokoknya kita ajak keluarga kita puasa, yang nggak asam lambung, yang sehat puasa. Kalau PNS bisa cutinya itu ajukan pas 10 hari pertama kalau bisa. Apalagi ada libur ya katanya ya. Hari Kamis libur nggak, Pak? Ada libur ya. Libur berapa hari, Pak? Kamis sehari aja. Katanya 3 hari. Jumat Sabtu. Ya pokoknya kalau bisa kita manfaatkan untuk puasa bagi yang sehat seperti itu. Ya kalau nggak bisa puasa yang haid, contohnya perempuan nih haid, yang nggak bisa puasa otomatis ya silahkan harus cari amal soleh yang lain. Pokoknya punya niat akan diperbanyak di situ amal soleh dan akan betul-betul digas amal soleh di situ. Soalnya ada pertanyaan waktu itu, gimana? Nanti kita keluar dari 10 hari pertama Dzulhijjah ibadahnya biasa-biasa lagi. Ya enggak apa-apa, maksudnya bukan enggak apa-apa. Ya memang beda. Kalau ini hari-hari yang luar biasa itu kita lebih nambah, itu memang begitu. Rasulullah juga begitu. Ini jadi kita tambah tenaga kita. Bukan harus begitu terus, enggak mungkin. Enggak mungkin. Begitu terus enggak mungkin. Puasa saja paling pol tuh sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Itu pun kalau ketemu hari raya jangan puasa dulu, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, nanti setelah lewat itu nggak semangatnya lebih kurang daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya nggak apa-apa, itu wajar. Nah cuma yang jadi masalah
ini hari yang mahal, hari yang luar biasa, kita adem-adem, biasa-biasa aja, kayak nggak ada apa-apa. Padahal kan kata Allah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, ya, itu termasuk ciri hati kita itu bertakwa, seperti itu. Makanya salafus saleh 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu memang hari-hari yang mahal. Mereka punya edisi khusus, ya, punya perlakuan khusus untuk hari-hari tersebut. Kalau kita belum bisa, minimal tahu, gitu aja. Belum bisa, saya nggak bisa puasa, malas baca Quran, malas sedekah, tapi tahulah keutamaannya, ya mungkin bisa ngajak yang lain, seperti itu. Jangan juga nggak mau ngajak, nggak mau ngasih tahu. Nanti kalau di beberapa tempat takbiran memang sudah itu. Kalau di Arab Saudi pada takbiran tuh tanggal 1, nggak aneh. Kalau di sini kayaknya masih aneh. Tapi mungkin kita, itu termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika manusia meninggalkannya. Kalau bisa di pesantren lah, minimal santri-santrinya itu pede takbiran. Kan di pesantren juga tempat dia sendiri. Kalau di Indomaret ya mungkin apa ini? Apaan Pak, belum lebaran? Aliran apa ini Bapak? Ya aliran yang betul. Jadi silakan aja. Nanti kalau udah fix tanggal 1 mulai takbiran. Nah, sepertinya nggak sempat bahas hadisnya. Itu pengingat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita, karena umur kita kan hari-hari itu. Kita juga nggak tahu, mungkin amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu yang membuat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi insya Allah kita harus bulatkan tekad untuk beribadah semaksimal mungkin di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ajak saudara, tetangga, orang-orang yang kira-kira mau itu Pak, ajak aja Pak, ingatkan. Mungkin sekarang belum bisa, hari esoknya bisa. Yang pasti harus ada semangat untuk mengajak. Nah, seperti itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Enggak tunggu azan dulu, biasanya berhentinya pas azan. Nah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa ja'alani Allah wa iyyakum mafatihal khair wa maghaliq syarr, wa an yaj'alana mubarakina aina ma kunna wa ma dumna hayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.